Oke, Kasih masih di kode dulu. Kasih kode dulu. 3, 2, 1. Oke, masih di record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dede Safero Sarjana Sastra, yang terhormat Dr. Ingrid Tania, Magister Sains Herbal, yang terhormat Dr. Azaki, spesialis penyakit dalam Vinasim. Selamat malam para pemirsa di rumah. Perkenalkan saya Dr. Kemal Fernindami selaku host dalam webinar kali ini. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur di kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua serta salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama. Menyambung webinar nasional sebelumnya, Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia atau PDPODCI kembali mempersembahkan webinar nasional spesial menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan tema Jamu Herbal Indonesia dan COVID-19. Selanjutnya, sebelum kita mulai webinar hari ini, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya diikuti dengan mengheningkan cipta dalam rangka mengenang tenaga kesehatan di Indonesia yang telah gugur akibat COVID-19.
Alhamdulillah telah selesai kita lantunkan lagu Indonesia Raya dan mengheningkan cipta. Selanjutnya, webinar Jamu Herbal Indonesia dan COVID-19 ini saya serahkan kepada moderator kita, Ibu Dede Savero. Terima kasih, Dr. Kemal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam peserta webinar kita pada malam ini. Kita ketemu lagi di acara hari ini, yaitu tentang jamu herbal dan COVID. Kita akan ada dua pembicara pada hari ini, yaitu Dr. Azaki, SPPD Finasim, dan Dr. Kandidat Dr. Ingrid Tania, MSI. Untuk pembicara pertama adalah Dr. Azaki, spesialis penyakit dalam Finasim. Beliau sehari-harinya adalah dokter di RSUP Suraji Tirtonegoro Klaten yang pada saat ini beliau merupakan dosen klinis di FKKMK UGM dan pembina paguyuban hemofilia Kabupaten Klaten sampai sekarang, dan banyak sekali beliau menjadi pengurus-pengurus termasuk untuk ketua tim dan pokja geriatri RSUP Dr. Suraji Tirtonegoro Klaten. Untuk hari ini Dr. Azaki akan menyampaikan tentang update terapi COVID-19 dan vaksinasi. Kepada Dr. Azaki kita persilakan. Ya, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada PD POJI, ya, Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia, atas kesempatannya kepada saya untuk mempresentasikan tentang update terapi COVID-19 dan vaksinasi, ya. Terima kasih kepada moderator Ibu Dede Savero, kemudian kepada Ketua PD POJI, sahabat saya Dr. Kandidat Dr. Ingrid Tania, Magister Sains Herbal. Oke, saya akan membawakan tentang update terapi COVID-19, ya. Ini CV saya sudah dibacakan, ya, tadi oleh Bu Dede. Saya langsung saja, ya. Jadi sebenarnya sekarang ini sudah ada update terbaru dari WHO, ya, tentang bagaimana terapi COVID-19, ya. Jadi ini berdasarkan living guideline pada bulan Juli ini. Jadi intinya rekomendasi ini berlaku pada pasien-pasien dengan COVID-19 terkonfirmasi, ya. Kemudian sasaran terapi ini tergantung derajat keparahan penyakitnya, ya. Jadi ada COVID-19 yang tidak berat, kemudian ada yang berat, ada yang kritis, ya. Kalau tidak berat ini dikatakan tidak ada gejala penyakit berat atau kritis, ya. Jadi dia bisa tanpa gejala, ya, kira-kira seperti itu. Kemudian kalau berat itu ditandai dengan saturasi atau SpO2 yang kurang dari 90% udara bebas, ya. Jadi misalnya kita punya pulse oximetry, kita bisa ngecek berapa saturasi kita, ya. Kalau derajat keparahan yang berat itu biasanya di bawah 90%, ya. Kemudian ada respiration rate, ya, laju pernafasan yang cepat, ini lebih dari 30 kali per menit pada orang dewasa. Kemudian pada anak-anak ada peningkatan respiration rate juga, ya, ini harus diwaspadai karena ini menunjukkan ke arah derajat keparahan yang berat dari COVID-19. Kemudian juga ada gejala distres nafas yang berat, ya, ini juga harus diwaspadai, ya. Kemudian ada kondisi-kondisi kritis yang ditandai dengan ARDS, sepsis, dan shock septic, ya, shock sepsis. Jadi ARDS-nya adalah acute respiratory distress syndrome, ya, ke arah gejala gagal nafas. Kemudian sepsis, ya. Kemudian apabila sepsis ini tidak tertangani, itu akan mengarah ke kondisi yang dinamakan shock sepsis, dan ini bisa mengakibatkan keparahan, bahkan bisa sampai meninggal dunia, ya. Ada derajat keparahan yang kritis. Ini beberapa guideline-nya yang terbaru. Jadi obat penghambat reseptor IL-6, ya,
Jadi WHO merekomendasikan pemberian penghambat reseptor IL-6 pada pasien-pasien dengan infeksi COVID-19 derajat berat dan kritis. Jadi ini diberikan pada yang berat dan kritis, pada yang ringan tidak ya. Kemudian direkomendasikan pemberiannya bersama dengan kortikosteroid sistemik ya. Kemudian pemberiannya secara intravena ya, IV. Kemudian durasinya di sini tocilizumab dan sarilumab ini diberikan dosis tunggal selama 1 jam ya. Kemudian dosis kedua dapat diberikan 12 sampai 48 jam setelah dosis yang pertama ya. Ini mengenai penghambat reseptor IL-6. Kemudian keterangan selanjutnya, dosisnya tocilizumab itu 8 mg per kilogram berat badan per hari, maksimal 800 mg ya. Kemudian sarilumab 400 mg. Kemudian ada penyesuaian dosis untuk gagal ginjal, tapi ini belum diperlukan. Jadi aman ya kira-kira demikian. Jadi walaupun kreatininnya naik, ini dikatakan cukup aman dosis tocilizumab maksimal 800 mg per hari dan sarilumab 400 mg per hari ya. Kemudian evaluasinya kita biasanya melakukan pemeriksaan lab seperti hitung neutrofil, kemudian platelet, ini trombosit, transaminase, ini enzim-enzim liver, dan total bilirubin ini harus dilakukan sebelum mulai terapi. Kemudian evaluasi tanda dan gejala infeksi pada pasien ini harus juga kita amati ya. Kemudian waktu pemberian penghambat reseptor IL-6 sebaiknya diberikan bersamaan dengan kortikosteroid sistemik. Jadi biasanya tandem bareng-bareng ya diberikannya. Kemudian waktu pemberian berdasarkan lamanya rawat inap maupun perjalanan penyakit belum ditentukan ya. Jadi kira-kira demikian. Kemudian ivermectin ya. Ivermectin ini yang selama ini kita kenal dengan obat cacing. Jadi WHO tidak merekomendasikan penggunaan ivermectin pada pasien COVID-19 kecuali untuk keperluan studi klinis ya. Kemudian berdasarkan uji coba in vitro, beberapa ahli memiliki postulat bahwa ivermectin dapat memiliki efek antiviral ya terhadap SARS-CoV-2. Namun konsentrasi obat yang dibutuhkan untuk mencapai inhibisi in vitro tidak dapat dicapai dengan dosis yang disarankan untuk COVID-19 ya. Kemudian efek ivermectin terhadap mortalitas, ventilasi mekanik, admisi rumah sakit dan durasi rawat inap serta clearance virus ini masih belum jelas karena uji klinis yang lemah. Jadi intinya di sini WHO belum merekomendasikan obat ini ya kecuali untuk keperluan studi klinis ya. Kemudian ini yang sudah lama kita stop yaitu hidroksikloroquine ya. Jadi WHO tidak merekomendasikan pemberian hidroksikloroquine atau kloroquine untuk terapi COVID-19. Penggunaan hidroksikloroquine ini dikatakan bisa menghalangi penggunaan obat-obat penting lain yang juga memiliki efek memperpanjang interval QT pada rekam jantung ya, seperti azitromisin dan kloroquinolone ya. Jadi intinya dia saling menghalangi ya. Kenapa hidroksikloroquine ini kurang efektif ya. Kemudian hidroksikloroquine atau kloroquine mungkin tidak dapat mengurangi mortalitas ya. Inilah kenapa ini sudah lama tidak direkomendasikan oleh WHO. Kemudian lopinavir dan ritonavir, WHO tidak merekomendasikan ini ya. Kemudian lopinavir, ritonavir. Remdesivir ini yang juga sering kita pakai. Ternyata WHO menyarankan untuk tidak memberikan remdesivir sebagai tambahan terapi biasa. Kemudian WHO membuat rekomendasi kondisional untuk tidak menggunakan remdesivir untuk terapi pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit. Bila pemberiannya disarankan, perlu digarisbawahi bahwa penggunaannya dikontraindikasikan pada mereka yang memiliki gangguan liver atau ginjal ya. Jadi kalau misalnya ALT-nya lebih dari 5 kali normal, enzim transaminase itu dikontraindikasikan, atau untuk eGFR yang kurang dari 30 ml per menit pada gangguan ginjal yang berat itu memang dikontraindikasikan. Kemudian kortikosteroid sistemik ya. Jadi WHO merekomendasikan kortikosteroid sistemik dibandingkan dengan tanpa pemberian kortikosteroid. Jadi intinya lebih baik diberikan kortikosteroid sistemik ketimbang tanpa pemberian kortikosteroid. Kemudian rutenya bisa diberikan secara oral ataupun intravena. Dosisnya di sini dapat diberikan dexamethasone 6 mg per hari hingga 10 hari. Dosis pilihannya di sini dexamethasone 6 mg per hari, hidrokortison 150 mg per hari atau 50 mg per 8 jam. Prednison 40 mg atau juga bisa diberikan methylprednisolone 32 mg
dengan pembagian 8 mg per 6 jam atau 16 mg per 12 jam. Ini dalam dosis per hari semua ya. Kemudian kortikosteroid sistemik, ini evaluasi disarankan untuk evaluasi kadar gula darah pada pasien yang COVID-19 derajat berat dan kritis maupun pasien yang tidak menderita DM. Karena efek samping dari kortikosteroid ini salah satunya adalah menaikkan kadar gula darah. Walaupun pasien tidak DM, dia bisa memicu kondisi-kondisi yang dinamakan stres hiperglikemi sehingga kadar gula darah bisa naik. Kemudian waktu pemberiannya pada COVID-19 derajat berat atau kritis diberikan di awal. Jadi sebaiknya kalau COVID-19-nya berat itu segera diberikan kortikosteroid sistemik. Kemudian disarankan tunda pemberian kortikosteroid pada pasien dengan derajat ringan. Ini bisa kita pahami karena pasien-pasien yang derajat ringan itu biasanya bisa mengcounter sendiri virus ini dan membutuhkan daya tahan tubuh yang baik, imunitas yang baik, sehingga tidak perlu diberikan imunosupresan. Oke, ini sekilas tentang vaksinasi ya, ini lagi marak-maraknya. Jadi apa itu vaksin? Jadi vaksin ini sebenarnya adalah suatu produk biologi, dia berisi antigen atau zat yang dapat merangsang sistem imunitas tubuh untuk menghasilkan antibodi sebagai bentuk perlawanan terhadap penyakit. Ya, jadi intinya vaksinasi ini dia akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Ini ada beberapa jenis vaksin ya, 4 jenis vaksin dan cara pembuatannya ya, dari cara pembuatannya. Ada yang vaksin mati atau juga disebut dengan inactivated vaksin, jadi vaksin yang tidak aktif. Ini adalah jenis vaksin yang mengandung virus atau bakteri yang sudah dimatikan dengan suhu panas, radiasi atau bahan kimia ya. Kemudian yang kedua adalah vaksin hidup atau live attenuated ya. Jadi ini adalah vaksin yang berisi virus atau bakteri yang tidak dimatikan tapi dilemahkan ya. Ini seperti itu. Kemudian ada vaksin toksoid ya. Dari cara pembuatannya, ini adalah vaksin yang berisi racun bakteri yang diolah secara khusus agar tidak berbahaya bagi tubuh, namun mampu merangsang tubuh untuk membentuk kekebalan terhadap racun atau menangkal efek racun dari bakteri tersebut. Kemudian ada vaksin biosintetik atau istilah sederhananya adalah buatan manusia atau semacam vaksin sintetis, yaitu vaksin yang dibuat dari antigen yang diproduksi secara khusus sehingga menyerupai struktur virus atau bakteri yang hendak ditangkap. Ini adalah 4 jenis vaksin dari cara pembuatan. Vaksinasi ya. Melalui keputusan Menteri Kesehatan ya tentang penetapan jenis vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ditandatangani akhir tahun kemarin oleh Pak Menteri Kesehatan. Pemerintah menetapkan jenis vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh PT Bio Farma atau Persero, Oxford, AstraZeneca, China National Pharmaceutical Group Corporation atau Sinopharm, Moderna, Novavax ya, Pfizer, BioNTech, kemudian Sinovac Life Science ya, CO Ltd ya. Ini adalah vaksin-vaksin COVID-19 yang dapat digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi di Indonesia. Ya, jadi mungkin ada yang sudah divaksin AstraZeneca, ada yang sudah divaksin dengan Sinovac ya. Kemudian yang terakhir Moderna ini yang untuk nakes ya, merupakan suntik ketiga ya, booster ya. Kemudian pembentukan imunitas tubuh. Secara keilmuan imunitas terbentuk dengan baik sekitar 28 hari setelah selesai vaksinasi. Namun mereka yang sudah menerima vaksinasi secara penuh tetap wajib patuh protokol kesehatan 3M ya, sehingga tercapai kondisi kekebalan komunitas atau herd immunity. Jadi walaupun kita sudah divaksin, kita tetap harus mematuhi yang namanya protokol kesehatan. Jadi vaksinasi bukan merupakan jaminan kita tidak terkena COVID, terutama apabila kita tidak patuh terhadap protokol kesehatan. Kemudian ada yang dinamakan KIPI ya. KIPI ini adalah kejadian ikutan pasca imunisasi atau vaksinasi. Jadi secara keilmuan imunitas terbentuk dengan baik sekitar 28 hari setelah selesai vaksinasi. Namun mereka yang sudah menerima vaksin secara penuh tetap wajib patuh protokol kesehatan 3M sampai tercapai kondisi kekebalan komunitas atau herd immunity ya. Jadi tetap harus prokes ya. Kemudian secara keilmuan imunitas terbentuk dengan baik sekitar 28 hari setelah vaksinasi ya.
ada istilah namanya KIPI. KIPI ini adalah setiap kejadian medis yang tidak diinginkan, atau tadi kepanjangannya adalah kejadian ikutan pasca imunisasi. Ya, jadi terjadi setelah pemberian imunisasi atau vaksinasi dan belum tentu memiliki hubungan kausalitas dengan vaksin. Jadi setiap kejadian medis tidak diinginkan dicatat sebagai KIPI, walaupun belum tentu ada hubungan sebab akibat dengan vaksin. Mungkin demikian dari saya kembalikan ke moderator Bu Dede. Terima kasih. Halo. Terima kasih Dr. Razaki. Cek. Iya, terdengar, Bu Dede. Oke ya. Oke. Terima kasih Dr. Razaki telah menyampaikan update terapi COVID-19 dan vaksinasi pada hari ini. Kemudian nanti kalau Bapak Ibu yang ingin bertanya itu silakan di chat room. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan kita akan memberikan ke narasumbernya. Nah, kemudian kita akan menampilkan pembicara kita yang kedua, yaitu Dr. Kandidat Dr. Ingrid Tania, MSc Herbal. Beliau seorang ketua umum PD PODCI, yaitu Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia. Beliau ini merupakan sekarang lagi menyelesaikan program dokter beliau, dan beliau merupakan lulusan terbaik di Fakultas Kedokteran. Dan pada hari ini Dr. Ingrid akan menyampaikan tentang pemanfaatan jamu dan herbal serta rempah Indonesia dalam upaya preventif, kuratif, dan rehabilitatif pada COVID-19 dan long COVID syndrome. Kepada Dr. Ingrid, kita silakan. Baik. Terima kasih Bu Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Yang terhormat pembicara pertama Dr. Azaki, Bu Dede, Dr. Kemal, dan seluruh panitia serta Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Semoga sehat selalu. Saya langsung izin share screen ya Bu. Ini ternyata bukan dari yang pertama, sebentar. Ya, sudah diterima ya. Jadi malam ini saya akan sharing dalam rangka menyambut hari 17 Agustus ya, menyambut hari kemerdekaan, mengangkat tema jamu atau herbal Indonesia ya. Jadi pemanfaatan jamu atau herbal dan rempah Indonesia dalam upaya preventif, kuratif, dan rehabilitatif pada COVID-19 dan long COVID syndrome. Nah, ini mungkin saya lewati aja, tapi karena slide saya banyak ya, tapi intinya memang kita saat ini sedang tinggi sekali kasusnya, walaupun beberapa terakhir ini turun, tapi masih ada kecenderungan untuk masih berada di puncak ya. Dan tadi Dr. Azaki juga sudah menyampaikan tentang vaksinasi, dan memang kondisi saat ini efikasinya, efektivitasnya diduga ada penurunan karena adanya varian baru. Dan dengan kondisi seperti ini tentu yang nomor satu adalah protokol kesehatan, jangan kendor ya. Sekarang kita udah mesti pakai 2 masker, kalau dulu hanya 1 masker, sekarang 2 masker, masker medis dilapis masker kain. Dan upaya yang lain adalah imunitas tubuh itu juga mesti prima. Dan bagaimana caranya tentu tidak cukup hanya dengan satu cara, tetapi memang perlu komprehensif, yakni konsumsi gizi seimbang ya, kemudian istirahat yang cukup, aktivitas fisik,
ringan tetapi teratur setiap hari. Kemudian juga kalau ada penyakit penyerta ini perlu dikontrol, dan seharusnya juga tidak merokok, kemudian juga mengurangi atau bahkan menghindari minuman beralkohol, ya, minuman bersoda atau makanan junk food misalnya. Kemudian juga penting bagi kita buat mengelola stres, jadi meminimalisir stres karena kalau stres imunitas turun. Kemudian kita lihat juga di masa pandemi ini apalagi jika tetap harus bekerja, tetapi ada varian Delta yang ternyata mudah atau cepat menular, kita mempertimbangkan untuk suplemen-suplemen tambahan, ya, misalnya vitamin mineral, dan juga perlu melihat juga apa yang kita punya, apa yang bangsa kita punya, yaitu herbal atau jamu, ya, atau rempah-rempah juga termasuk di dalamnya. Dan kalau kita lihat ilmu lifestyle medicine itu memang salah satu sarannya adalah dalam mencapai sehat itu lebih banyak memakan atau mengonsumsi makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, ya, atau tanaman. Dan kalau kita lihat, ya, tanaman-tanaman itu ada yang memiliki nilai gizi atau nutrisi, juga ada yang memiliki nilai medisinal atau nilai pengobatan. Nah, yang artinya tanaman yang memiliki nilai pengobatan nih kita sebut tanaman obat, ya, medicinal plant. Ada yang tumbuh liar di alam bebas, ada yang ditanam atau dibudidayakan. Jadi kalau kita lihat gambar ini sebenarnya herbal itu definisinya adalah tanaman yang kecil dan tidak berkayu, ya, yang memiliki fungsi pengobatan, tetapi juga ada fungsi untuk dipakai pada masakan misalnya, dan juga ada sifat yang aromatik, artinya mengandung minyak atsiri. Dan ini nanti bisa bentuknya macam-macam, ya, preparasinya bisa macam-macam. Dan apa bedanya herbal dengan rempah? Sebenarnya memang ada bedanya. Kalau herbal itu adalah bagian tanaman yang berupa daun, ya. Tetapi kalau rempah itu bisa berupa biji, ya, bisa berupa akarnya, bisa berupa kulit batang, buah, ya. Itu macam-macam rempah yang juga kita sering temukan di dapur, kan. Bentuknya bisa segar, bisa kering, dan masing-masing juga punya nilai medisinal juga, ya. Dan tapi kalau kita lihat definisi herbal dalam arti luas yang memang sudah mengalami perluasan, ya. Jadi tidak hanya sekarang ini tidak hanya yang disebut herbal itu tidak hanya dianggap sebagai tanaman kecil tidak berkayu, tetapi mengalami perluasan, misalnya dianggap semua yang berasal dari tumbuhan atau tanaman yang memiliki nilai pengobatan itu disebut sebagai herbal. Tetapi juga ada perluasan yang lebih luas lagi, jadi segala yang berasal dari tumbuhan, tanaman, bahan hewan, misalnya madu, ya, yang biasa dicampur di madu, biasa dicampur di jamu, misalnya, itu disebut juga sebagai herbal, dan juga campuran-campuran yang mengandung mineral. Jadi bisa dikatakan jamu itu adalah minuman herbal tradisional Indonesia yang mengandung bahan herbal dan rempah. Dan jamu ini pada dasarnya kan merupakan obat tradisional Indonesia dan sudah lama dipakai oleh nenek moyang kita, kemudian diturunkan dari generasi ke generasi, dan memang dipakai untuk upaya pemeliharaan kesehatan, juga pemeliharaan kebugaran, vitalitas, kecantikan, kemudian juga untuk pencegahan penyakit, untuk pengobatan, dan juga untuk pemulihan setelah melahirkan atau sembuh dari sakit. Jadi artinya sebenarnya sejak dulu jamu itu dipakai untuk semua upaya kesehatan, jadi tidak hanya promotif dan preventif. Nah, cuma kalau kita lihat klasifikasi dari Kemenkes dan dari Badan POM itu memang akhirnya jamu ini mengalami penyempitan makna, ya, karena obat tradisional dalam klasifikasi di Kemenkes
maupun di Badan POM atau disebut juga obat bahan alam itu terbagi 3, ada yang disebut jamu, obat herbal terstandar atau OHT, dan fitofarmaka. Yang jamu ini dibatasi pada definisi yang berupa ramuan ya yang telah memiliki pembuktian empiris turun-temurun, artinya pembuktian pengalaman ya dari zaman nenek moyang yang diturunkan dari generasi ke generasi. Nah ini artinya yang belum diteliti secara praklinik dan klinik itu dimasukkan dalam jamu. Lalu ada lagi OHT, kalau OHT itu sudah diteliti praklinik pada hewan coba, kemudian kalau fitofarmaka sudah diuji klinik pada manusia ya untuk konfirmasi keamanan dan khasiat. Cuma kalau kita lihat pengalaman empirik pada masa pandemi yang pernah dialami bangsa Indonesia, misalnya pandemi flu Spanyol atau influenza, itu pernah melanda Indonesia tahun 1918. Nah, pada saat itu ketersediaan obat medis konvensional sangat terbatas, sehingga memang masyarakat memanfaatkan jamu, apalagi saat itu vaksin juga belum ada ya. Jadi yang dipakai adalah jamu cabai puyang, jamu temulawak, dan sebenarnya ada banyak lagi jamu yang lain. Cuma yang paling banyak disebut dalam buku sejarah adalah jamu cabai puyang dan jamu temulawak, baik untuk pencegahan maupun untuk pengobatan. Jadi dengan adanya pengalaman empirik seperti ini ya memang kita jangan lupakan ya, makanya saya tampilkan di sini pidato terakhir Bung Karno. Jadi jangan sekali-sekali kita meninggalkan atau melupakan sejarah. Artinya dari sejarah ini kita juga perlu belajar memetik hikmah bahwa untuk pandemi saat ini kita juga akan lebih baik juga memakai jamu atau herbal dalam segala upaya kesehatan di masa pandemi, dan juga tidak melupakan bahwa kita juga punya obat medis konvensional gitu ya, kita punya vaksin, dan artinya upaya-upaya atau ikhtiar yang bisa kita lakukan bisa optimal. Nah, sekarang saya balik lagi ke jamu atau herbal ya. Dari Kemenkes sendiri, B2, P2, TOT pun sejak awal pandemi sudah memberikan flyer edukasi seperti ini, bahwa sejak zaman nenek moyang misalnya dipakai pegagan, bawang putih, temulawak, meniran, kunyit, ya, temu mangga untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian Badan POM juga sudah membuat buku pedoman penggunaan herbal dan suplemen kesehatan dalam menghadapi COVID-19 di Indonesia. Disebutkan juga ada kunyit, ya, ada temulawak, jahe, kemudian buah jambu biji, daun jambu biji, meniran, sambiloto. Jadi ini adalah beberapa contoh dari tanaman-tanaman obat yang memang bermanfaat kita pakai dalam masa pandemi ini. Dan tentunya masih ada lagi yang lain ya. Nah, kalau kita lihat juga perkembangan di seluruh dunia, memang kecenderungannya sudah ke arah bagaimana memelihara kesehatan maupun mencegah terkena COVID-19 dengan mengonsumsi pangan fungsional, ya, mengonsumsi herbal untuk meningkatkan imunitas. Jadi itu merupakan salah satu upaya untuk mencegah ya terinfeksi COVID-19. Kemudian juga ada pengembangan bahan-bahan alam untuk misalnya desinfektan, ya, untuk sanitizer, dan mungkin nanti ke depannya juga ada masker yang dilapisin lapisan antivirus yang berasal dari herbal misalnya. Ya, kemudian juga untuk profilaksis dalam arti pencegahan untuk orang-orang yang berisiko tinggi terkena COVID-19 juga kecenderungan di seluruh dunia sebenarnya mencari sumber-sumber dari bahan alam ya. Kemudian juga kalau dilihat bagaimana perilaku pencegahan dari masyarakat di dunia juga ternyata di banyak negara itu disurvei ternyata memang banyak sekali, lebih dari 50% yang mencari atau memanfaatkan sumber-sumber pangan misalnya atau produk-produk herbal untuk tindakan preventif.
Lalu sekarang saya singgung sedikit sistem imun ya, tapi saya pikir sih, saya kira Bapak Ibu sudah paham semua bahwa sistem imun intinya sistem pertahanan tubuh kita lah untuk mempertahankan keutuhannya terhadap bahaya dari luar maupun dari dalam tubuh kita sendiri. Nah, berbagai patogen ini yang segala macam bakteri, virus, jamur, parasit, ada di sekitar kita, bisa sewaktu-waktu masuk ke dalam tubuh kita dan bisa menimbulkan penyakit, bahkan bisa menimbulkan kematian. Dan lapisan sistem imunitas kita ini begitu kompleks ya, sebenarnya sudah sempurna diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, berlapis-lapis mulai dari barier anatomis dan fisiologis, kulit ya, rambut-rambut di hidung misalnya, kemudian misalnya ludah, asam lambung, itu adalah bagian dari sistem imun. Kemudian lanjut ada sel-sel imun juga ya di imunitas yang innate, itu ada misalnya sel makrofag, eosinofil, natural killer cell, kemudian yang humoral di seluruh tubuh misalnya ada komplement, ya ada si reaktif protein, kemudian lapisan yang berikutnya adalah adaptive immunity ya, imunitas yang adaptif. Itu di dalam sel ada sel T misalnya, kemudian di seluruh tubuh itu bisa dihasilkan antibodi yang spesifik mengenali patogen atau antigen yang masuk ke tubuh kita. Kemudian ada lagi istilah imunomodulator ya. Imunomodulator saya sudah sering sekali bahas dari berbagai webinar. Mungkin Bapak Ibu yang sering mengikuti webinar saya mungkin bosan juga mendengarnya ya, tetapi saya harap sih tidak bosan, tapi ini sekedar review, merimain kembali bahwa imunomodulator ini memang suatu substansi yang penting ya di masa pandemi ini, yang relevan sekali dibahas karena merupakan suatu zat yang dapat memodifikasi respon imun ya. Jadi pertahanan yang innate, yang alamiah dan adaptif itu akan diaktifkan, kemudian ketidakseimbangan sistem imun yang terganggu akan dikembalikan menjadi seimbang. Dan pada dasarnya terbagi menjadi dua ya, imunosupresif dan imunostimulan. Yang umumnya dipakai pada penyakit infeksi adalah imunostimulan karena fungsinya untuk meningkatkan respon imun, dan bahan-bahannya ada dari bahan non-herbal maupun dari bahan herbal. Yang terkenal memang banyak sekali ya, dan ini beberapa yang terkenal yang saya tuliskan di sini. Yang berwarna biru yang berasal dari luar negeri, yang warna merah yang dari Indonesia ya. Di luar negeri ya yang cukup terkenal dan sudah banyak penelitiannya misalnya Echinacea. Kemudian kalau dari dalam negeri sebenarnya ada Meniran, ada Sambiloto, ada jinten hitam walaupun dari luar, tapi di sini juga sudah ada tumbuh ya. Kemudian kunyit ya, bawang putih, kelor, jahe, pegagan, temulawak dan sebagainya. Nah, bagaimana suatu herbal itu bisa bersifat imunostimulan? Ini gambaran skematiknya ya, bahwa herbal itu merupakan non-spesifik imunostimulan. Jadi berbeda dengan vaksin. Kalau vaksin itu imunostimulan yang sifatnya spesifik. Kalau herbal itu sifatnya non-spesifik dan intinya memang bisa membantu memediasi imunitas dengan menstimulasi pengeluaran makrofag, ya, sel T, T helper, kemudian natural killer cell, kemudian juga akan memodulasi pengeluaran dari interleukin, misalnya interferon, ya, antibodi atau imunoglobulin yang gunanya untuk mengidentifikasi dan menetralisir patogen. Nah, jadi imunomodulator dari bahan herbal ini memang sifatnya menstimulasi kapasitas dari tubuh kita sendiri, kemampuan dari tubuh kita sendiri untuk mengatur atau menyeimbangkan dari sistem imunitas. Maka hasilnya adalah daya tahan tubuh yang meningkat. Nah, dengan daya tahan tubuh yang meningkat, maka diharapkan kerentanan terhadap infeksi akan menurun. Dan juga kalaupun terkena infeksi, maka diharapkan akan pulih lebih cepat. Dan jika imunomodulator herbal ini dikonsumsi anak-anak, maka hasil akhirnya sebenarnya tumbuh kembang anak itu akan lebih optimal. Karena apa? Karena memang dengan anak itu jarang sakit, kemudian kalaupun sakit dia cepat sembuh, ya tumbuh kembangnya akan lebih optimal tentunya. Dan ini sudah dibuktikan juga dengan penelitian di
India, di mana anak yang dikasih imunomodulator herbal dibandingkan dengan anak yang tidak dikasih, ternyata memang lebih bagus tumbuh kembangnya pada anak yang diberikan imunomodulator herbal. Nah, jadi sebenarnya juga yang penting saya sampaikan bahwa sistem imun kita ini kan sangat kompleks ya. Tetapi dengan bantuan bahan alam ya, sama-sama makhluk hidup ya, tumbuhan makhluk hidup, kita makhluk hidup dengan mengonsumsi bahan alam yang mengandung berbagai senyawa-senyawa aktif, bioaktif, ternyata memang sifatnya sebenarnya lebih ke arah menyeimbangkan. Jadi sebenarnya memang yang paling baik adalah menyeimbangkan sistem imunitas. Jadi bukan berarti terlalu menstimulasi sehingga malah berlebihan ya. Kalau berlebihan nanti akhirnya bisa terjadi proses peradangan juga yang berlebihan, misalnya menyerang tubuh kita sendiri sehingga timbul penyakit autoimun. Itu bukan itu tujuannya, tetapi tujuannya adalah menyeimbangkan. Nah, kemudian saya juga mau menyinggung bahwa herbal dan rempah itu merupakan antioksidan alami. Jadi sifat antioksidan ini juga yang termasuk terkait dengan sifat imunomodulator dari herbal. Karena apa? Karena sifat antioksidan ini akan mendukung dan memperbaiki daya tahan tubuh. Di samping itu memang banyak sekali manfaatnya, misalnya melindungi ataupun mendukung segala sistem di dalam tubuh kita, kemudian punya efek anti-aging ya, menunda atau menghambat penuaan dini, kemudian juga memperbaiki misalnya kualitas tidur, mengurangi risiko obesitas. Jadi banyak sekali manfaat antioksidan itu. Dan memang rempah-rempah kita nih ternyata memang semuanya bersifat antioksidan ya. Ya ini hanya beberapa contoh yang saya tampilkan di sini, misalnya kunyit ya, termasuk sebenarnya di dalamnya temulawak karena tertulis di sini kurkumin itu juga dikandung dalam temulawak dan berbagai genus kurkuma ya, kemudian juga jinten, kayu manis, jahe, lada hitam ya, kemudian cabai juga itu sebenarnya mengandung antioksidan. Merupakan mengandung senyawa-senyawa antioksidan maksud saya. Nah, selain itu banyak juga herbal-herbal dan rempah-rempah yang bersifat antiinflamasi atau anti peradangan ya. Dengan mekanisme kerja yang menghambat berbagai jalur inflamasi dan mediator inflamasi. Misalnya yang saya tampilkan di sini hanya sebagian dan yang saya garis bawahi adalah kurkuma longa atau kunyit ya. Zingiber officinale itu misalnya ya itu adalah jahe dan mekanismenya ya di sini contohnya misalnya sama-sama menghambat TNF alfa, sama-sama memberikan penghambatan terhadap COX-2 misalnya. Jadi intinya akan menghambat berbagai jalur dan mediator inflamasi. Dan kalau kita lihat lebih dekat lagi, misalnya jika terjadi inflamasi atau peradangan pada sistem pernafasan, misalnya pada paru-paru, ternyata dari hasil penelitian terungkap pula bahwa banyak herbal yang memang dapat menghambat inflamasi atau peradangan di paru-paru ya dengan menurunkan pelepasan sitokin proinflamasi dan juga mencegah atau menurunkan kejadian stres oksidatif. Nah, selain itu ya tadi saya sudah sebutkan sifat imunomodulator, antioksidan, kemudian antiinflamasi atau anti radang. Selain itu memang bahan herbal dan rempah itu ternyata banyak yang mengandung senyawa-senyawa aktif yang bersifat antivirus. Nah, ini yang di slide ini yang saya tampilkan beberapa nama-nama senyawa yang bersifat antivirus. Lalu karena sifat-sifatnya tadi yang begitu baik ya, mulai dari imunomodulator, antioksidan, antiinflamasi misalnya, kemudian antivirus. Jadi memang sangat wajar jika herbal ini memang tidak hanya dipakai pada pencegahan COVID-19, tetapi memang diharapkan memang bisa memberikan manfaat yang signifikan ya pada pengobatan COVID-19.
Dan salah satu sifat yang bisa kita manfaatkan ya memang selain imunomodulator, antioksidan, antiinflamasi memang sifat antivirus. Namun memang belum banyak penelitiannya ya kalau untuk spesifik antivirus dari SARS-CoV-2. Yang sudah banyak diteliti adalah terhadap virus-virus sebelumnya ya, seperti virus influenza ya, virus corona yang pertama ya, SARS-CoV yang 1 yang pertama, kemudian juga misalnya virus hepatitis dan sebagainya. Nah, untuk saat ini memang penelitian herbal sebagai antivirus SARS-CoV-2 itu mayoritas berupa penelitian bioinformatika atau penelitian berupa simulasi di komputer untuk mengkaji senyawa-senyawa aktif itu apakah mampu mengikat protein dari virus misalnya. Dan dari hasil-hasil penelitian bioinformatika itu memang terungkap bahwa kemungkinan si herbal-herbal ini bisa menghambat virus corona pada level struktural atau juga maksudnya menghambat masuknya virus ke dalam sel misalnya dengan mengikat S2 misalnya. Kemudian juga ada hipotesis juga menghambat replikasi atau perbanyakan dari virus ya, atau ada juga hipotesis yang menghambat faktor virulensi dari virus corona ya, faktor keganasan dari virus corona. Dan jadi secara singkat sih kalau dilihat gambar skematik ya, jadi manajemen COVID-19 termasuk di dalamnya pencegahan dan pengobatan. Untuk pencegahan selain vaksin kita bisa memanfaatkan fitomedicine atau herbal ya. Kemudian untuk manajemen pengobatan juga bisa memanfaatkan fitomedicine ya, di samping obat-obat konvensional maupun terapi-terapi yang lain, misalnya plasma konvalesens dan lain-lain. Dan kalau kita lihat gejala COVID, misalnya ada batuk, demam, lelah, kehilangan kemampuan menghidu atau membaui ya, anosmia, disgeusia, sesak nafas, misalnya nyeri dada, ya dan lain-lain, diare, ruam kulit, misalnya. Nah, itu sebenarnya ada tanda-tanda peradangan. Dan manifestasinya juga bisa pada berbagai sistem organ, ya tidak hanya pada sistem pernafasan. Dan kalau kita lihat perjalanan penyakitnya dari mulai inkubasi, ya kemudian mulai timbul gejala dan pada saat itu sudah sangat menular misalnya, kemudian jika tidak membaik bisa terjadi perburukan ya, sehingga ini memasuki fase pulmonar, lalu misalnya kalau memburuk lagi terjadi fase hiperinflamasi ya, pada saat itu di mana sebenarnya virusnya sudah bisa dikatakan sebenarnya virusnya udah mati, tapi ternyata malah sakitnya berlanjut menjadi berat ya, dan ini adalah suatu kondisi yang dinamakan hiperinflamasi yang kalau Bapak Ibu yang sering bicarakan biasanya badai sitokin ya. Dan ini kenapa saya bahas ini karena dengan saya bahas fase dari COVID-19 ini, kita bisa mengatur ya atau memanage apa herbal-herbal yang bisa kita berikan pada setiap fase ya. Misalnya pada fase yang tidak bergejala ataupun pada fase yang bergejala, mulai bergejala, itu kita bisa memberikan herbal-herbal yang bersifat imunomodulator atau imunostimulasi dan juga yang bersifat antivirus ya. Di sini yang dituliskan di sini memang ini nama-nama senyawa aktifnya, misalnya kurkumin ya yang terdapat pada kunyit, kemudian quercetin itu banyak sekali terdapat pada berbagai herbal, sayur dan buah ya, misalnya ada pada meniran, ada pada jambu biji ya, kemudian alisin itu ada pada bawang putih. Kemudian nanti pada fase berikutnya misalnya terjadi fase pulmoner dan fase inflamasi ya ataupun hiperinflamasi, maka
jika itu terjadi, yang bisa kita berikan adalah herbal-herbal yang bersifat antioksidan dan antiinflamasi. Dan ini contoh-contohnya misalnya senyawa aktifnya sinamaldehid ya, ini adanya di kayu manis. Jadi kayu manis itu termasuk rempah yang punya kandungan antioksidan yang sangat tinggi. Ya, kemudian juga ada piperin yang terdapat dalam lada hitam. Kemudian alisin dan kurkumin ya, yang terdapat dalam bawang putih ya, alisin, kurkumin dalam kunyit dan temulawak itu pun bisa dipakai juga. Jadi tidak hanya dipakai pada fase 1 ya. Dan ini bisa bekerja sama dengan vitamin C, vitamin D ya. Kemudian selenium, misalnya zinc itu biasanya tapi bergunanya pada fase 1, tetapi bisa tetap dipakai pada fase 2. Kemudian tadi juga saya sudah menyinggung bahwa herbal dan rempah memang bersifat anti-inflamasi atau anti peradangan, sehingga dengan mengonsumsi herbal rempah diharapkan bisa mencegah terjadinya inflamasi atau peradangan yang berlebihan. Jadi kita berharap bisa mencegah terjadinya badai sitokin, walaupun sebenarnya banyak sekali faktor yang menyebabkan hiperinflamasi ya, tetapi kan ini merupakan salah satu upaya pencegahan untuk mencegah terjadinya perburukan ya. Dan kenapa herbal dan rempah ini bisa dipakai secara luas dalam setiap tahap penyakit COVID-19, karena memang punya sifat yang sangat banyak ya. Karena apa? Karena memang senyawa aktif yang dikandung dalam herbal saja sudah ratusan hingga ribuan, sehingga wajar jika punya sifat-sifat baik yang memang banyak dan saling mendukung, sehingga memang relevan dipakai sejak sebelum sakit ya, bahkan termasuk di dalamnya untuk pencegahan, bahkan juga untuk pengobatan, dan nanti saya bahas juga kalau pada kondisi long COVID. Nah, herbal itu kan tadi saya sudah sebutkan bersifat antioksidan ya, kemudian antiinflamasi, imunomodulator, antivirus, juga ada sifat antibakteri, sehingga bermanfaat jika misalnya COVID-19-nya ini terdapat infeksi sekunder. Jadi bisa membantu mengatasi infeksi sekunder karena bakteri. Kemudian ada sifat multi organ proteksi, jadi bisa melindungi organ-organ di dalam tubuh, sehingga memang bermanfaat misalnya mencegah kerusakan multi organ, ataupun jika sudah ada penyakit komorbid maka bisa membantu mengontrol penyakit komorbidnya. Kemudian juga ada sifat antikoagulan ya, di mana pada COVID-19 ini kadang-kadang terjadi yang namanya trombosis ya, atau pembekuan darah atau penggumpalan darah ya, mungkin bahasa awamnya begitu. Dan si herbal ini bisa membantu mencegah kemungkinan terjadinya trombosis karena ada sifat sebagai antikoagulan juga. Kemudian juga bisa bersifat juga sebagai terapi suportif ya. Artinya terapi herbalnya ini akan mengurangi efek samping yang terjadi akibat obat-obat medis konvensional seperti obat antivirus ya, yang kadang-kadang menimbulkan efek samping seperti mual misalnya, itu bisa dibantu diatasi dengan herbal. Nah, ini contoh-contohnya misalnya meniran, kunyit, daun kelor ya. Kemudian ada kencur, kemudian ada sambiloto, ada jahe. Jahe sebenarnya ada 3 jenis ya, ada jahe gajah, jahe emprit, jahe merah. Tapi yang memang memiliki kandungan gingerol dan sogaol yang lebih tinggi pada umumnya adalah jahe merah ya, itu adalah senyawa antioksidan. Jadi umumnya yang memiliki senyawa antioksidan yang paling tinggi adalah jahe merah. Kemudian ini sih beberapa penelitian ya yang mengungkapkan bahwa meniran itu punya potensi sebagai imunomodulator pada COVID-19 ya, berdasarkan penelitian bioinformatika atau in silico. Kalau ini juga penelitian yang mengungkapkan potensinya sebagai antivirus SARS-CoV-2 ya, tapi ini kembali lagi ini baru penelitian molecular docking ya, atau bioinformatika di komputer.
Kemudian ini kurkumin yang terkandung dalam kunyit dan temulawak ya, punya efek imunomodulasi, antiinflamasi, antioksidan. Juga tidak hanya kurkuminnya ya, senyawa lain yang terkandung di dalam kunyit juga ternyata memiliki sifat sebagai imunostimulan ya, misalnya fraksi polisakaridanya. Nah, kalau di luar negeri itu ada penelitian atau uji klinik kurkumin dan piperin yang dikombinasikan ya, diberikan pada pasien COVID-19 dan dilihat nanti bagaimana, apakah memberikan perbaikan yang bermakna atau tidak ya, misalnya dibandingkan dengan pengobatan standar aja gitu. Jadi ini diharapkan pemberian herbal yang sebagai komplementer atau mendampingi pengobatan konvensional itu diharapkan akan memberikan manfaat yang lebih baik ya, yang baik lebih bermakna. Dan ini statusnya sedang menunggu publikasi. Kemudian kalau kelor juga punya nilai nutrisi yang baik ya. Jadi tidak hanya bersifat imunomodulasi tetapi juga memiliki kandungan gizi yang sangat baik ya. Sehingga dengan kandungan gizi yang baik sebenarnya juga akan membantu imunitas tubuh kita menjadi lebih baik. Kemudian ini juga penelitian ya pada hewan coba juga membuktikan kelor itu bersifat imunostimulasi. Kalau ini penelitian bioinformatika sifat antivirus dari jahe ya, antivirus SARS-CoV-2. Kalau ini uji klinik di Iran ya yang menampil atau menunjukkan hasilnya bahwa ternyata memang pemakaian kombinasi ekstrak jahe ya dikombinasikan dengan echinacea itu menunjukkan perbaikan gejala batuk, sesak nafas dan nyeri otot pada COVID-19 ringan. Nah, ini sebenarnya diduga dengan pemakaian jahe saja tanpa kombinasi echinacea juga bisa memberikan dampak yang baik ya pada penyakit COVID-19 yang ringan. Kemudian kalau ini temulawak di samping ada kurkuminoidnya juga ada santorizol, dan santorizol ini terkenal fungsinya misalnya untuk meningkatkan nafsu makan, ya, melindungi liver sehingga memang sering dipakai pada gangguan fungsi liver, dan pada COVID-19 itu juga kadang-kadang terjadi gangguan fungsi liver sehingga pemakaian temulawak ini juga sangat baik ya. Dan santorizol sendiri dalam temulawak juga ternyata bersifat imunostimulan. Ini habatus sauda atau Nigella sativa ya, ini juga sebenarnya herbalnya dari luar, dari Timur Tengah apa dari India, tapi sudah banyak juga yang bisa tumbuh di sini ya. Kemudian ini saya membahas sambiloto. Sambiloto ternyata pada uji in vitro ya, ini adalah herbal. Sambiloto ini adalah herbal yang sudah banyak sekali penelitiannya pada masa pandemi COVID-19 ini, dan memang sudah diuji secara in vitro terhadap virus SARS-CoV-2 dan hasilnya baik. Ternyata sambiloto ini bersifat menghambat virus SARS-CoV-2. Nah, ini kalau ini juga review terhadap hasil-hasil uji in silico dan hasil-hasil uji in vitro, yang kesimpulannya memang sambiloto dengan senyawa aktif andrografolite dan analognya memang bersifat antivirus SARS-CoV-2. Kemudian juga sambiloto ini juga sudah diuji klinik di Thailand ya, sehingga melalui uji klinik yang sifatnya pilot study hasilnya sangat baik ya, digunakan sebagai terapi komplementer mendampingi obat standar, sehingga hasilnya itu sangat baik, sangat bermakna, sehingga memang dipakai di Thailand secara resmi ya sebagai obat herbal yang sifatnya komplementer. Tetapi pada uji yang pilot study ini malah tidak digabungkan dengan obat konvensional. Jadi yang pilot study untuk benar-benar membuktikan bahwa sambiloto ini memang membantu. Artinya sebenarnya kalau pada COVID-19 yang ringan dengan memakai herbal sambiloto saja ternyata bisa sembuh ya, tanpa dikombinasi dengan obat konvensional. Tetapi memang panduan secara umum obat konvensional tetap diberikan, lalu sambiloto diberikan sebagai komplementer. Nah, saya sekarang lanjut membahas madu ya. Madu
madu itu juga jangan dianggap sepele ya. Ternyata madu itu juga punya sifat sebagai antivirus walaupun belum diteliti spesifik terhadap virus SARS-CoV-2, tetapi madu ini juga punya sifat antioksidan, antiinflamasi ya, kemudian imunomodulator, dan juga akan membantu kalau ada penyakit-penyakit komorbid. Jadi sebenarnya relevan dipakai pada pandemi COVID-19 juga. Dan ternyata di Inggris juga madu ini sudah secara resmi ya dipakai untuk membantu mengatasi keluhan batuk yang terjadi pada COVID-19. Jadi memang sudah resmi dipakai ya, direkomendasikan oleh National Health Services, ya, National Institute for Health and Care Excellence, dan di Public Health England. Jadi memang madu ini maksudnya yang madu murni tentunya ya, madu murni sangat bermanfaat dan sudah diuji klinik juga di Mesir dengan 1.000 subjek, 1.000 pasien, dan hasilnya menunggu publikasi sekarang ya. Jadi kita tunggu. Kemudian saya akan bahas, karena tema kali ini adalah herbal Indonesia atau jamu Indonesia, maka saya membahas satu herbal yang populer ya akhir-akhir ini. Sebenarnya dari awal pandemi populer, tetapi sempat di counter dengan dikatakan itu hoax ya. Sebenarnya sih kalau saya tidak setuju kalau itu dibilang hoax ya, walaupun misalnya bukti-buktinya belum cukup, misalnya baru testimoni, ya jangan dibilang hoax dulu ya, tetapi diterima dulu, di review, dikaji apakah betul hoax atau tidak, dan bahkan yang paling bagus adalah kemudian diteliti. Nah, sebenarnya daun sungkai ini kan adalah tanaman obat yang memang asli dari Sumatera, dari Kalimantan ya. Sebenarnya di Jawa juga ada, di Malaysia ada, dan memang sudah lama dipakai untuk berbagai manfaat atau berbagai gangguan kesehatan, maksud saya ya, berbagai gangguan kesehatan maupun untuk tujuan-tujuan lain yang terkait kesehatan. Misalnya memang sejak dulu dipakai sebagai obat demam ya, sejak dulu dipakai sebagai obat anti malaria ya, dan bahkan banyak sekali pemakaian untuk indikasi-indikasi lain. Dan si daun sungkai ini sebenarnya sebelum pandemi itu sudah ada penelitiannya ya, misalnya tahun 2014, kemudian beberapa tahun terakhir inilah ya yang mengungkapkan bahwa daun sungkai itu sebenarnya aman ya. Jadi dikonfirmasi dulu dengan uji pada hewan coba, dan hasilnya daun sungkai itu aman ya, itu tahun 2015. Dan yang tahun 2014 sebelumnya itu sebenarnya sudah terbukti bahwa melalui uji pada hewan coba, yaitu pada tikus, itu ternyata memang daun sungkai ini punya sifat sebagai antipiretik atau penurun demam ya, kemudian punya sifat sebagai imunostimulan ya atau meningkatkan imunitas, dan juga antiplasmodium, artinya dia melawan penyebab malaria ya, dan kalau teratogeniti ini belum terkonfirmasi sebenarnya ya, tetapi intinya paling tidak sifat sebagai antipiretik ya, penurun demam dan meningkatkan imunitas itu sudah terbukti, tapi memang tahapnya baru sampai hewan coba. Jadi belum sampai uji klinik pada manusia, dan memang sayangnya kalau di luar negeri ini penelitiannya sangat amat sedikit sekali ya. Jadi memang masih sedikit, dan ada satu lagi misalnya artikel review dari Litbang Pertanian itu menunjukkan memang daun sungkai itu bersifat imunomodulator. Ya memang seharusnya kalau mau memperkuat lagi buktinya ya dengan uji klinik ya. Dan selama ini pemakaian secara tradisionalnya dengan 7 lembar daun sungkai yang muda, yang segar, direbus dalam air 2 gelas hingga tersisa 1 gelas, lalu bisa diminum ya. Dan bisa diminum selama 1 minggu ya, atau biasanya sampai 2 minggu. Lalu saya akan beranjak ke
COVID lagi ya, kelanjutan dari COVID itu apa. Jadi COVID ini biasanya akan mengalami penyembuhan ya pada minggu keempat. Ya, tetapi umumnya kalau yang ringan seperti itu ya, ringan sedang itu minggu keempat akan mengalami sembuh ya. Tetapi ada beberapa kasus yang menunjukkan bahwa ternyata setelah 4 minggu juga masih merasakan gejala-gejala walaupun mungkin virusnya sudah tidak ada. Nah, gejala-gejala yang dirasakan juga sangat beragam yang bisa mengenai berbagai organ di tubuh ya. Misalnya masih ada gejala lemes, masih ada gejala batuk, sesak, masih ada gangguan tidur misalnya, masih ada ansietas, depresi, misalnya masih ada sakit kepala. Ini beberapa contoh dan juga misalnya gejala lain, misalnya di rambut ternyata rontok rambutnya misalnya. Dan ini gejala post-COVID ini bisa berlanjut hingga 12 minggu dan bahkan ada yang bisa sampai 6 bulan. Dan ternyata juga banyak dialami oleh orang dewasa muda ya yang sebenarnya COVID-19-nya ringan tetapi ternyata gejalanya kok terus ya sampai 12 minggu misalnya. Dan ini yang disebut sebagai post COVID atau long COVID syndrome. Ya, jadi artinya gejala itu bisa terasa sampai 12 minggu dan memang patofisiologisnya kenapa bisa terjadi ya itu masih belum jelas ya. Tetapi diduga memang kemungkinan ada proses inflamasi yang masih berlanjut atau ada juga proses yang menjadi seperti autoimun. Dan ya memang akhirnya karena sifatnya humoral ya seluruh tubuh ini bisa kena ya akhirnya memang gejalanya pun bisa bervariasi ya bagi setiap bagian tubuh bisa kena dan bisa terasa maksudnya gejala-gejalanya. Dan beberapa faktor risikonya misalnya usia tua ya. Kemudian mungkin sebelumnya COVID-nya itu memang berat sehingga dia harus dirawat di ICU, kemudian banyak hasil lab yang abnormal ya, kemudian ada komorbid, tetapi ternyata juga si long COVID ini juga dialami oleh orang muda yang tanpa penyakit komorbid. Nah, ini yang memang belum diketahui secara pasti mengapa bisa demikian. Dan memang kalau kita lihat dari penyakit COVID-19-nya sendiri, memang COVID-19-nya ini sifatnya kan mengakselerasi yang namanya inflammaging ya. Inflammaging itu artinya inflamasi plus aging. Aging atau penuaan dini. Jadi si COVID-19 ini ternyata memang memperberat inflammaging yang sudah terjadi. Misalnya pada orang-orang dengan obesitas ya misalnya atau orang-orang tua misalnya dengan penyakit komorbid, maka dengan dia terkena COVID-19 ini maka proses inflamasi dan aging penuaan dini yang terjadi di dalam tubuhnya itu akan mengalami akselerasi. Dan ini yang dinamakan sebenarnya multi-system inflammatory syndrome. Dan bagaimana peran herbal nanti kita bisa lihat. Pertama-tama kita bisa lihat dari gejalanya dulu, di mana tadi saya sudah sebutkan pada long COVID itu yang sering terjadi adalah misalnya masih lemes gitu ya, terus masih sakit kepala, misalnya masih gangguan tidur atau insomnia. Nah, itu adalah gejala-gejala yang paling banyak, yang paling sering terjadi ya, di samping masih ada batuk ya, di samping misalnya gejala-gejala pencernaan ya, gangguan pencernaan. Nah, ini intinya adalah suatu peradangan ya. Gejala-gejala ini kan menunjukkan bahwa proses peradangan masih terjadi. Nah, herbal karena memang punya sifat sebagai anti-inflamasi atau anti peradangan juga, plus dia juga punya sifat antioksidan, kemudian
punya sifat multi organ protektif, maka herbal-herbal ini juga berpotensi diberikan dalam penata laksanaan long COVID atau post COVID syndrome ya. Bukan kalau saya memang bukan hanya bilang berpotensi, tetapi memang sudah bermanfaat sebenarnya ya. Kalau herbal-herbal ini dipakai pada long COVID atau post COVID syndrome. Dan kalau kita lihat juga ada satu gejala atau tanda pada post COVID atau long COVID itu misalnya kadang-kadang ditemukan ada peningkatan kadar gula darah pada orang-orang yang sebenarnya tidak ada diabetes mellitus ya. Dan ini kalau dibiarkan nanti akan bisa menjadi menjadi penyakit diabetes ya, artinya peningkatan gula darah yang tinggi secara terus-menerus. Dan sebenarnya dengan konsumsi herbal, maka herbal-herbal itu akan meregulasi homeostasis glukosa ya, menyeimbangkan kadar glukosa sehingga kondisi gula darah yang tinggi pun bisa diturunkan karena herbal ini memang bersifat meregulasi dari metabolisme glukosa ya, metabolisme karbohidrat terutama, sehingga yang diharapkan adalah terjadi homeostasis dari kadar glukosa. Dan jangan lupa memang pada post-COVID syndrome, selain kita mengonsumsi makanan atau jamu atau herbal yang memang bersifat antioksidan, antiinflamasi, dan multi organ proteksi, dan yang membantu juga adalah aktivitas yang dilakukan secara peningkatannya secara bertahap ya, aktivitas fisik maksudnya olahraga yang ini sudah ada penelitiannya ya, ternyata membantu ya untuk meredakan gejala-gejala long COVID syndrome. Nah, sekarang saya akan menampilkan slide ini ya, yang intinya adalah semacam sedikit kesimpulan ya. Apa saja herbal dan rempah Indonesia yang bermanfaat dalam upaya preventif, kuratif pada COVID-19 dan rehabilitatif pada long COVID. Jadi ini sebenarnya ada lagi ya selain ini, tetapi ini beberapa yang memang sudah bisa terkonfirmasi, sudah terkonfirmasi manfaatnya, sudah cukup banyak konfirmasinya. Dan contohnya ya bawang putih, ya, kemudian brotowali, mimba, daun sungkai, sambung nyawa, kayu manis, pegagan, temu kunci, cengkih, teh hijau, meniran, temulawak, temu kunci, lengkuas, virgin coconut oil atau VCO ya, akar manis atau likoris, madu, kapulaga, jinten, kencur, sirih, kemiri, sambiloto, jahe, kunyit, temulawak, daun kelor, temu mangga. Dan saya memberi tanda bintang pada dua ini ya, VCO dan akar manis atau likoris. Kenapa? Karena perlu berhati-hati jika dipakai jangka panjang. Sehingga kalau saya pribadi, saya menyarankan ini VCO dan akar manis likoris ini dikonsumsinya untuk jangka pendek saja, misalnya pada masa pengobatan COVID-19. Jadi tidak dipakai untuk pencegahan, karena kalau pencegahan biasanya jangka panjang ya. Karena apa? Karena gini, dari hasil uji klinik di Filipina, jadi VCO ini sudah diuji klinik di Filipina. Hasilnya baik ya, pada pengobatan COVID-19 itu baik, dan ada efek positifnya, ada meningkatkan kolesterol HDL ya, kolesterol baik. Tetapi di sisi lain ternyata kolesterol LDL ya atau kolesterol jahatnya juga meningkat. Karena kemungkinan VCO ini karena mengandung asam lemak jenuh. Tetapi karena dia merupakan rantai sedang, akhirnya kolesterol baiknya juga meningkat ya. Nah, tetapi ini tetap harus hati-hati, walaupun kolesterol baik meningkat, tapi kolesterol jahat meningkat juga ya. Jadi kalau saran saya tidak digunakan untuk jangka panjang. Kemudian untuk likoris atau akar manis itu juga sebenarnya referensinya sudah sangat banyak sekali yang menunjukkan bahwa si likoris ini kalau dipakai jangka panjang, walaupun dalam takaran yang sewajarnya, tetapi kalau jangka panjang itu bisa menimbulkan hipertensi dan hipokalemia atau rendahnya kadar kalium di dalam darah. Jadi ini yang perlu berhati-hati.
Kemudian untuk yang lain-lainnya sebenarnya relatif aman ya, sepanjang memang kita tidak punya penyakit-penyakit tertentu. Paling mungkin yang perlu juga diperhatikan misalnya lengkuas. Lengkuas ini juga sebaiknya hati-hati pada orang yang punya darah tinggi, karena juga kadang-kadang bisa meningkatkan tekanan darahnya, tetapi tidak selalu ya. Dan kalaupun untuk orang untuk orang yang tidak ada penyakit komorbid, lengkuas aman untuk dipakai jangka panjang. Yang lain-lain yang tertulis di sini aman ya untuk pemakaian jangka panjang. Nah, ini beberapa contoh ramuan jamunya. Saya sekilas saja, jadi nanti bisa dibaca sendiri. Nanti slide-nya saya berikan. Kalau ini memang di satu jurnal itu memang sudah menguraikan bahwa jamu-jamu kita seperti wedang jahe, jamu kunyit asem, jamu temulawak, jamu beras kencur ternyata memang punya banyak sekali manfaatnya. Dan ini memang bisa kita pakai pada masa pencegahan dari COVID-19 maupun pada masa pengobatan, maupun bisa kita konsumsi jika kita mengalami long COVID ya. Ini adalah jamu-jamu yang sebenarnya sangat membantu di semua masa atau di semua fase ya dari COVID-19. Kalau ini wedang rempah dan ramuan bunga lawang. Nah, tadi bunga lawang juga belum saya masukkan ke daftar yang tadi. Sebenarnya itu masuk juga ke daftar ya. Jadi saya memang tidak memasukkan semuanya tadi di slide yang sebelumnya, tapi itu yang saya masukkan yang memang sudah banyak sekali data-data konfirmasi bahwa herbal-herbal tersebut memang aman dipakai untuk pencegahan maupun pengobatan maupun pada long COVID ya, dan bahkan bermanfaat tentunya. Nah, kalau ini ramuan yang basisnya jahe merah misalnya, yang bisa dikombinasi dengan lengkuas, temulawak, lada hitam, atau bisa juga kombinasi dengan pegagan. Ini susu kunyit juga bisa bermanfaat pada masa pencegahan, kuratif atau pengobatan maupun long COVID. Ini kombinasi bunga telang dan jahe ya. Ini ramuan-ramuan yang juga meningkatkan stamina dan meningkatkan daya tahan tubuh. Ini juga sama ya, meningkatkan imunitas juga, kemudian juga meningkatkan stamina juga ya, dan juga membantu mengatasi gejala-gejala seperti batuk misalnya dengan misalnya ramuan kunyit, jahe, cengkih dan madu. Kemudian juga bisa habatus sauda tambah madu misalnya. Tapi kalau dicampur kustul hindi, saya singgung sedikit walaupun kustul hindi bukan dari Herbal Indonesia ya. Tapi kustul hindi saya sudah ulas panjang lebar pada webinar nasional sebelumnya, itu sebaiknya tidak dipakai untuk pemakaian jangka panjang. Jadi hanya untuk pengobatan saja. Tetapi kalau habatus sauda saja plus madu itu boleh dipakai jangka panjang. Nah, selain dari herbal-herbal yang bisa kita bikin sendiri di rumah ya dalam bentuk segar, misalnya jamu segar, kita juga bisa mengonsumsi yang sudah dalam bentuk kemasan atau sediaan modern misalnya, atau yang artinya preparasinya sudah terregistrasi di Badan POM. Nah, itu yang harus kita pilih ya, yang sudah terdaftar di Badan POM, sudah punya nomor izin edar. Artinya keamanannya paling tidak sudah terkonfirmasi ya, sudah bisa dipertanggungjawabkan. Dan itu ada berbagai macam ya sediaannya. Jadi silahkan saja, yang intinya misalnya kita sambiloto, misalnya kita nggak kuat dengan pahitnya sambiloto, ya kita bisa pilih ekstraknya misalnya yang ada dalam kapsul, dan pilihlah yang sudah memiliki nomor izin edar Badan POM. Ya, ini udah slide terakhir nih, maaf. Jangan waktunya udah lewat sekali ya. Jadi sebagai pesan bahwa ya memang intinya kita jaga kesehatan, jaga imunitas ya selama masa pandemi dengan upaya-upaya yang komprehensif. Tidak cukup sih kalau hanya jamu atau herbal saja ya. Tetapi sebenarnya jamu atau herbal dan rempah Indonesia merupakan salah satu solusi sehat yang murah, mudah didapatkan, relatif aman, dan mengoptimasi sistem tubuh ya, serta dapat digunakan dalam upaya preventif terhadap COVID-19.
Nah, jamu atau herbal dan rempah Indonesia itu juga bersifat antioksidan, antiinflamasi, dan multi organ proteksi, sehingga memang bisa dimanfaatkan dalam upaya kuratif pengobatan pada COVID-19 maupun upaya rehabilitatif pada long COVID. Dan tentu harus dibarengi dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan dan juga upaya pencegahan spesifik yaitu vaksinasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf karena mungkin sudah lewat waktu dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya kembalikan ke Bu Dede. Ya, terima kasih Dokter Ingrid. Sangat panjang lebar Dokter Ingrid mengulas tentang masalah herbal-herbal yang ada di Indonesia yang bisa untuk menjadi penunjang imun pandemi ini. Mungkin dari pertanyaan yang banyak masuk, mungkin saya mengambilkan kesimpulan beberapa pertanyaan saja karena kita terbatas oleh waktu. Mungkin untuk Dokter Azaki, Dokter Azaki, sekarang kan kita tahu sekarang pemerintah menggalakkan vaksinasi kepada setiap orang dan ada beberapa kali vaksin. Seberapa pentingkah vaksin itu di saat berkembangnya virus COVID-19 ini? Ya, terima kasih Bu Dede atas pertanyaannya. Jadi vaksinasi ini bukan obat COVID ya. Jadi vaksinasi ini adalah salah satu ikhtiar kita bagaimana supaya yang pertama untuk individu dia bisa meringankan gejala. Jadi kalau misalnya seseorang itu terkena COVID, harusnya gejalanya sedang berat, dengan vaksinasi itu bisa ringan ya. Kemudian bahkan bisa tanpa gejala, intinya seperti itu. Kemudian yang kedua, dia bisa memicu antibodi ya. Jadi misalnya kalau seorang divaksin itu dia bisa memicu antibodi tanpa menimbulkan penyakit. Jadi tidak harus terkena COVID kemudian muncul antibodi ya, karena vaksinasi ini biasanya dimasukkan itu adalah virus yang inaktif atau dilemahkan ya. Kemudian selanjutnya vaksinasi ini berguna untuk mendukung terciptanya kekebalan populasi atau herd immunity ya. Jadi apabila dikatakan sekitar 70% populasi itu sudah divaksin ya, ditambah dengan para penyintas yang memiliki kekebalan alamiah, itu diharapkan virus SARS-CoV-2 COVID-19 ini bisa melemah sehingga bisa tercipta kekebalan populasi. Jadi intinya guna vaksinasi adalah seperti itu. Ya. Oke, terima kasih Dr. Zaki. Ya, kemudian kalau misalnya dia setelah vaksin pertama, kemudian dia terpapar, itu berapa jaraknya dia mau vaksin kedua lagi? Ya, terima kasih. Jadi kalau menurut aturan yang tertulis itu 3 bulan ya, karena diharapkan apabila seseorang itu terpapar, dia memiliki kekebalan alamiah ya, karena dia sudah pernah terpapar oleh COVID-19 ya. Akan tetapi apabila misalnya stok vaksin itu mencukupi, itu dimungkinkan untuk sesegera mungkin divaksin. Jadi tidak harus menunggu 3 bulan, jadi karena bisa jadi antibodi yang muncul setelah seseorang itu terinfeksi bisa jadi tidak adekuat ya. Jadi kadangkala seringkali tidak dicek ya, habis orang terpapar COVID tidak dicek muncul tidaknya antibodi, sehingga tetap diperlukan vaksin. Jadi sebenarnya kalau secara teori lebih cepat lebih baik, akan tetapi karena masalah stok vaksin, kemudian aturan yang tertulis 3 bulan, berarti kita laksanakan sesuai. Terima kasih banyak Dr. Zaki. Kita ke Dr. Ingrid nih, ada yang menanyakan. Setelah vaksin pertama, 1 jam kemudian dia minum herbal. Bolehkah atau ada efek sampingnya? Iya. Sebenarnya tergantung apa herbal yang diminum ya. Jadi sebaiknya kalau setelah vaksin minum herbalnya yang cukup, artinya begini, jangan yang bentuk ekstrak ya, tetapi saya sarankan herbal-herbal yang bentuknya segar ya, misalnya seperti jamu ya, seperti jamu-jamu
supaya kita menghindari kemungkinan ada interaksi dengan vaksinnya juga. Jadi lebih baik pakai herbal yang dosisnya atau takarannya kecil, misalnya yang ada pada jamu. Kalau jamu itu kan takarannya kecil, bahan-bahan herbal yang dipakai. Jadi boleh, tapi sebaiknya pilih yang jamu saja kalau baru selesai divaksin. Dan terutama yang untuk segar ya, dan terutama untuk mengatasi efek samping ya, yang bisa ditimbulkan oleh vaksin. Misalnya kan kadang-kadang orang kalau habis divaksin lemes gitu ya, ada yang juga keluhan ngantuk, ada yang keluhan sakit kepala gitu, ada yang keluhan mual, keluhan demam. Sebenarnya bisa dibantu dengan jamu ya untuk mengatasi keluhan-keluhan tersebut, misalnya jamu cabai puyang misalnya, atau mau bikin sendiri jamu dari Sambiloto itu boleh begitu. Berarti sebaiknya itu yang segar ya, jangan yang berbentuk kapsul atau apa yang sudah dalam kemasan. Iya, karena untuk menghindari kemungkinan interaksi ya dengan vaksinnya. Ya, karena setelah vaksin ya. Oke. Kemudian ada juga yang bertanya, bagaimana sebaiknya terapi COVID yang terapi antara obat kimia dengan herbal dalam cara meminum obatnya, apakah ada durasi waktu antara kita meminum obat kimia dengan herbal? Ya, jadi memang data-data interaksi antara herbal dengan obat-obat konvensional belum banyak ya, tetapi pada prinsipnya rule of thumb-nya itu kalau kita mengombinasikan obat herbal dengan obat medis konvensional, maka diberikan jarak 1-2 jam ya di antara keduanya untuk juga menghindari atau meminimalisir terjadinya interaksi. Dan juga sebenarnya kalau mengombinasikan obat herbal dengan obat konvensional itu juga saran saya tetap harus dikomunikasikan dengan dokter yang merawat ya, sehingga nanti bisa dokternya bisa memperkirakan nanti efeknya seperti apa, apakah perlu penyesuaian dosis dari obat konvensionalnya misalnya, atau juga untuk mengantisipasi kalau ada efek yang tidak cocok antara kombinasi obat herbal dengan obat konvensional. Misalnya kalau pasiennya misalnya terjadi peningkatan dedimer misalnya ya, kemudian misalnya dokternya memberikan heparin misalnya. Nah ini ketika si pasiennya itu mendapat heparin, dia harus hati-hati tuh kalau mengonsumsi herbal. Jadi misalnya kalau dia udah dapat heparin ya jangan pilih herbal seperti bawang putih misalnya ya, ekstrak bawang putih misalnya. Nah itu bisa ekstrak bawang putih ini termasuk pengencer darah yang kuat juga, nanti bisa berlebihan efek pengenceran darahnya karena digabung dengan heparin gitu. Oke, terima kasih banyak Dr. Ingrid. Iya. Kita akhirnya sampai pada penghujung waktu kita. Kita persilakan Dr. Razaki, mungkin ada kesimpulan untuk masyarakat Indonesia dalam situasi pandemi yang kita tidak tahu bagaimana setiap harinya meningkat. Mungkin ada semacam saran untuk masyarakat kita. Silakan Dr. Zaki. Ya, terima kasih Bu Dede. Mungkin untuk menyimpulkan saja, jadi intinya COVID-19 ini adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus, kemudian terapinya terus berkembang karena ini sebenarnya tergolong penyakit yang baru ya, jadi munculnya tahun 2019. Kemudian yang penting di sini selain obat-obatan, tentu saja kita harus menjaga protokol kesehatan, kemudian juga vaksinasi ya, karena penting ya, jadi tidak cuma obat, tapi juga harus protokol kesehatan dan vaksinasi, karena ini merupakan usaha kita supaya pandemi ini segera berakhir. Kemudian sebenarnya ini adalah penyakit self-limiting disease, jadi virus kalau antibodi kita bagus, kalau imunitas kita bagus, itu dia insya Allah akan bisa kalah ya. Tapi apabila imun kita ngedrop,
kemudian juga protokol kesehatan kita jelek, kemudian misalnya kita tidak divaksin, itu tentunya akan sangat berisiko. Jadi kesemuanya harus intinya harus kita laksanakan dengan baik, dengan harapan kesehatan kita terjaga dan juga kesehatan lingkungan dan keluarga kita juga terjaga. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Azaki. Dengan Dr. Ingrid, apa ada saran-saran untuk para audiens kita malam ini? Mungkin ada tips-tips yang akan diberikan selama pandemi ini. Iya, ya sesuai dengan tema atau topik yang tadi kita bicarakan, yang tadi saya sampaikan bahwa Indonesia ini kan kaya akan tanaman obat, jadi seharusnya jangan disia-siakan ya, kita manfaatkan. Jadi itu bedanya kita sama negara lain yang mungkin sedikit tanaman obatnya ya, dan kita punya sejarah dulu masa pandemi juga pakai jamu atau tanaman obat ya, kita bisa pakai ya, bukan berarti belum diuji klinik secara rigor dengan metode yang rigor maka kita tidak boleh pakai, tidak. Jadi tetap kita boleh pakai kalau memang sudah terkonfirmasi keamanan dan manfaatnya ya, keamanan dan khasiatnya, misalnya sudah terkonfirmasi meningkatkan imunitas, sudah terkonfirmasi misalnya bisa mengatasi keluhan demam atau batuk pada COVID misalnya, itu bisa kita konsumsi. Dan saran saya memang ketika kita mengkonsumsinya, apalagi ketika sakit atau misalnya ketika mengalami long COVID, maka itu perlu dikomunikasikan sepenuhnya kepada dokter yang merawat, begitu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Dr. Ingrid. Sama-sama. Para peserta webinar kita malam ini, kita sampai pada akhir acara yang mungkin kita bisa sama-sama menjaga masing-masing sesuai dengan protokol kesehatan yang akan kita laksanakan dalam berkegiatan sehari-hari. Dan jangan lupa seperti Dr. Ingrid tadi mengatakan kalau Indonesia kaya akan herbal yang bisa untuk menunjang. Jadi saling menunjang dalam terapi COVID-19 ini. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kesehatan kita selama pandemi ini dan berkegiatan seperti biasanya. Salam sehat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke host kita Dr. Kemal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bu Dede Savero yang telah bersedia menjadi moderator dalam webinar kali ini. Terima kasih banyak kepada para pembicara, Dr. Ingrid dan Dr. Azaki yang telah berbagi ilmu kepada kita semua terkait pemanfaatan jamu herbal dan rempah serta update terapi COVID-19. Baik, telah tiba saatnya kita di penghujung acara. Terima kasih atas perhatian para pemirsa. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Semoga apa yang kita dapatkan dalam webinar malam ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Dr. Azaki, Dr. Ingrid, moderator. Salam sehat semua, Dr. Kemal. Terima kasih. Kembali Bu. Iya, Terima kasih tim panitia. sama-sama. Terima Terima kasih. kasih, sehat-sehat Iya. semuanya. Terima kasih ilmunya. Sangat Amin. bermanfaat sekali untuk kita. Semoga sehat selalu ya. Terima kasih. Kemal, terima kasih. Terima kasih Sehat, Bu Bu Dede, Dede. moderatornya. Semuanya Ya. sehat. Amin. Bu. Terima kasih teruntuk Bu Dokter. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat bagi kita Dijen lagi. semuanya. Terima kasih.